Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah dilakukan oleh Bu Nisa ya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi terkait topik yang tadi sudah dibebankan, ya, ditugaskan kepada saya oleh panitia. Tapi sebelum saya memulai, saya mohon izin nanti pada saat saya share screen mungkin video saya matikan terlebih dahulu karena maklum, situasi pandemi di sini lagi perang Zoom, jadi suami saya juga pakai Zoom untuk kegiatan sekolah anak-anak gitu ya. Ada rapat orang tua murid yang dilakukan hari Sabtu. Saya khawatir nanti mempengaruhi kualitas suara, jadi untuk pada saat saya presentasi saya matikan, tapi nanti pada saat diskusi saya nyalakan kembali. Saya sudah bisa share screen ini, Mbak Ani? Sudah diperbolehkan untuk share screen. Apakah sudah muncul? Sudah Slide muncul, saya? Ibu Desi, aman untuk share. Sudah yang slide kan ya? Wah, bukan keliru, biasanya keliru yang note. Oke. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Nisa kurang lebih tentang sejarah atau pada bagaimana definisi sosial media itu sendiri, lalu terkait dengan TikTok, di sini tadi sudah disampaikan tugas saya tadi ya. Jadi kan sebenarnya kajian akademis ini nggak enak, kayak yang lainnya nggak akademis gitu ya. Jadi paling nggak saya berusaha memberikan perspektif tadi tuntutannya dari cultural studies yang memang menjadi topik saya atau fokus kajian saya selama ini. Jadi kurang lebih nanti saya akan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini terkait bagaimana sih posisi TikTok tadi sering disinggung perkara self representation ya, pada bagaimana TikTok ini menjadi sarana bagi individu untuk merepresentasikan identitasnya. Tapi kalau saya punya konsep yang lain, sebenarnya mempertanyakan apakah memang kita sudah pada zaman yang masih berbicara mengenai self representation ataukah itu sudah bergeser beyond self representation ya, jadi sudah berbicara mengenai self simulation. Secara umum nanti akan saya bagi dalam 4 topik ini kurang lebih. Harapan saya setelah saya selesai presentasi saya bisa menyampaikan keempat hal ini. Jadi yang pertama terkait pergeseran dari social media platform yang selama ini selalu menggunakan still image, lalu dia berubah menjadi moving image. Ini kan pergeserannya bagaimana sebelum TikTok tadi juga sudah disinggung, TikTok itu baru muncul tahun 2017, tapi kalau kita lihat tren di Instagram atau munculnya Snapchat, itu kan sudah mulai menggunakan moving image. Apakah itu dalam bentuk foto yang sifatnya slideshow, ataukah dia sudah dalam bentuk pure video gitu. Jadi sudah mulai bergeser moving image, lalu pada bagaimana pergeseran still image dan moving image ini memberikan imbas pada pola perilaku pengguna ya, users terutama ketika kita berbicara terkait konteks technological determinism, pada bagaimana kemampuan user untuk menciptakan konten yang dipercaya itu bisa memunculkan namanya kebebasan tadi ya, kebebasan berekspresi misalkan, atau kebebasan dalam merepresentasikan atau kalau tadi saya sampaikan mensimulasikan identitasnya. Yang itu nanti akan menyusul pada topik yang kedua terkait isu identitas, pada bagaimana sih sebenarnya identitas itu, bisa berusaha untuk melihat historizing identity. Sebenarnya identitas itu apa? Apakah ini sebuah konsep baru, ataukah ini istilah yang sangat youth tadi, kalau istilahnya Bu Nisa ya, karena tidak diketahui padanannya dalam bahasa Indonesia yang tepat ini apa, yang akhirnya mempertanyakan kita terkait mediated authenticity. Karena ketika kita bicara soal identitas, dalam konteks perkembangan informasi dan teknologi komunikasi saat ini, tidak cukup kalau kita hanya berbicara soal otentik tanpa terkesinggungan dengan pada bagaimana otentitas tadi juga termediasi. Lalu yang terakhir mungkin nanti saya akan mencoba mengkaitkan dengan apa yang tadi disampaikan Bu Nisa ya, kalau nggak salah di slide terakhir terkait tadi dicontohkan ada disparitas, terus ada polarisasi. Jadi tapi saya melihatnya dalam konteks user social pattern ya,
Apakah kita akan menjadi lebih heterogen ataukah lebih homogen? Kurang lebih itu yang akan saya diskusikan. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama terkait still image dan moving image tadi. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam konteks penggunaan sosial media tadi, pergeseran yang sangat kentara, terutama dengan munculnya TikTok, itu pada bagaimana sifat user generated content yang kita post atau yang banyak muncul dalam sosial media. Kecenderungan untuk menggunakan moving image ini sekarang tuntutannya sudah amat sangat besar, tidak hanya dilihat pada bagaimana besarnya pengguna TikTok, tapi juga tingginya viewer atau tingginya pengguna yang itu mencari video atau mencari pengetahuan mengenai hal tertentu di YouTube. Jadi kita sudah berbicara mengenai yang moving image. Nah, perkaranya dua karakteristik ini memiliki pengaruh yang berbeda atau yang signifikan pada bagaimana pola user itu sendiri atau cara sosial media tadi itu mengkonstruksi bagaimana user bisa berinteraksi dengan sosial media tersebut. Kalau kita bicara technological determinism ya, jadi tidak hanya pada bagaimana teknologi itu juga merubah cara kita berinteraksi, tapi pada saat yang bersamaan dia juga membangun habitus yang berbeda dengan sebelum adanya teknologi tadi. Nah, jadi di sini still image itu misalkan kita melihat foto, sebenarnya dari dalam konteks sebuah pesan dia lebih pada tataran memungkinkan audiens ya atau spektakel misalkan spektator memungkinkan spektator itu untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin. Jadi sesuai yang kita mau gitu ya. Untuk mengamati detail misalkan, untuk memahami apa yang kita tidak perlu bingung dengan durasi. Kalau misalkan di IG itu bagian yang paling atas tuh saya lupa namanya apa itu kan dia cepat gitu ya. Kadang kita harus mencet atau kadang kita ngulangin lagi. Oh tadi terlewat informasi tentang apa sih? Termasuk juga dengan TikTok. Durasi yang sangat cepat kadang kita harus mengulang lagi. Jadi kita tidak memiliki kebebasan dalam konteks ketika kita merepresentasikan sebuah pesan. Berbeda dengan konsep still image ya, yang dulu masih rame-ramenya posting foto dan sebagainya. Nah, itu kita lebih punya kebebasan dibandingkan dengan video dalam konteks attention. Tidak hanya membuat kita itu bisa mengkritisi atau membebaskan pikiran kita, waktu kita di dalam memilih kapan sih saya harus merubah foto selanjutnya atau saya sukanya melihat foto ini dulu misalkan. Nah, kalau video tidak seperti itu. Sehingga berbeda dengan foto, video itu sebenarnya sudah punya akhir yang pasti. Jadi dia itu sudah tepat durasinya sudah pasti kalau 1 menit selesai 1 menit selesai. Jadi bahkan sebelum kita selesai untuk mencermati atau memaknai kadang kita nggak ngeh ya, selama kalau dengan TikTok dan cepat tadi ngapain sih kita ulang lagi. Jadi kalau foto kan kita harus kita bisa scroll sesuai yang kita mau. Nah, dari konteks ini seolah-olah memang video itu akhirnya memberikan sebuah invitation ya atau undangan bagi spektator itu untuk mengalami sebuah realita sebagaimana itu dikonstruksi. Ya, jadi kalau misalkan foto karena sifatnya yang tadi lebih memungkinkan kita untuk mengkonstruksi makna dari sebuah pesan itu sendiri. Jadi seolah-olah video itu less stage gitu ya dibanding daripada video. Jadi kalau video itu seolah-olah dia lebih natural ya, dia lebih natural dalam konteks alaminya, dalam situasi yang sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana video tadi itu berusaha untuk mendesain sebuah pengalaman tertentu sebagaimana yang diinginkan oleh produsennya. Berbeda dengan foto, kita bisa memiliki interpretasi atau pengalaman yang jauh lebih terbuka gitu ya dibanding ketika itu video. Nah, tetapi perkaranya sifat moving image yang seperti itu apakah memang memberikan peluang yang lebih luas bagi kita audiens misalkan untuk memaknai yang namanya realita tadi. Terkait dengan isu otentitas. Karena kita tadi sudah taken for granted atau misalkan sudah insting ya ketika kita melihat video itu sifatnya less stage dibandingkan dengan still image. Padahal kalau kita lihat aplikasi TikTok ternyata situasinya tidak seperti itu. Aplikasi TikTok misalkan didesain dari awal itu sudah bisa membuat orang itu
menggunakan fitur lip sync misalkan, menggunakan dubbing, menggunakan berbagai macam suara yang bisa diambil dari moving image yang lainnya ya, audio clip yang lainnya untuk digabungkan dengan apa yang sedang kita ambil atau bahkan memberikan ide, termasuk memiliki filter-filter yang sebenarnya juga kompleks sebagaimana filter-filter yang ada dalam still image yang itu ada di sosial media yang lainnya. Nah, ini terkait dengan isu otentitas. Jadi itu mengkaburkan apa yang kita yakini kalau moving image itu sifatnya lebih natural, ternyata tidak jauh berbeda dengan still image itu sendiri. Bahkan kalau kita berbicara kebebasan dalam representasi, moving image itu membuat otak kita menjadi enam itu kayak mati rasa. Jadi menurunkan kadar kemampuan otak kita untuk membuka semua inderanya dalam rangka menginterpretasikan sebuah pesan. Jadi berbeda dengan still image atau ketika kita berbicara mengenai teks ya, teks dalam konteks dokumen, tulisan dan lain sebagainya. Nah, ini membuat kita menjadi less literate dalam artian kecenderungan generasi saat ini itu memiliki tendensi untuk lebih mudah mencari sesuatu atau lebih mudah menikmati sesuatu ketika dia sifatnya audiovisual atau moving image ya. Membaca itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan lagi, membaca itu menjadi sesuatu yang bosan karena ketika kita melihat still image saja, otak kita itu berbeda dengan kalau kita baca novel misalkan ya. Misalkan baca novel aja Harry Potter gitu atau misalkan baca Sultan Tadiralis Syabana dengan layar terkembangnya. Nah, itu kan kita merekonstruksi realita, kita mengkonstruksi sebuah background yang mungkin akan berbeda antara pembaca satu dengan pembaca yang lainnya. Ada kreativitas yang dituntut dari otak kita untuk memaknai sebuah pesan. Nah, ketika kita naik levelnya kepada still image, kreativitas tadi menjadi lebih turun karena sesuatu itu sudah dikonstruksikan ketika misalkan digambarkan latar belakang ada di sebuah kafe. Nah, di dalam sebuah still image sudah tampak kafenya seperti apa, bentuknya bagaimana, apakah ini kafe modern, ataukah ini warteg, misalkan apa yang dikonsumsi, orangnya seperti apa. Nah, itu sudah menurunkan kreativitas otak kita. Nah, apalagi ketika itu sifatnya moving image. Jadi kita seperti dijejali sebuah informasi yang memang semaksimal mungkin itu didesain supaya bisa tercapai maksud dari pembuat pesan yang tanpa disadari menurunkan daya kreativitas dari komunikan atau dari penerima pesan. Nah, ini yang menurut saya membuat kita menjadi less literate yang berbahaya dalam konteks sosial media saat ini. Jadi saya tidak melihat atau belum menyinggung pada tataran bagaimana ini pada identitas atau bagaimana waktu anak muda yang digunakan untuk menghabiskan waktu di depan sosial media, tapi secara umum bagaimana teknologi saat ini juga tidak hanya mendesain cara kita berkomunikasi secara berbeda, bagaimana merubah tatanan struktur sosial, tetapi tanpa kita sadari ini juga merubah habitus atau membangun habitus-habitus tertentu yang mengkondisikan kelompok-kelompok masyarakat tertentu sehingga tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat sebelumnya. Dalam hal ini menjadi less literate. Ya, jadi kita bisa lihat pada negara-negara yang memang TikTok ini memiliki populasi user terbesar, itu kan negara-negara berkembang atau misalkan Cina yang memang kita tahu literasi atau kebiasaan literasi itu sangat rendah ya, kita tidak terbiasa dengan membaca dan sebagainya. Nah, apalagi dengan kehadiran sosial media yang itu memanjakan indera kita sehingga kita tidak perlu berpikir berat dan lain sebagainya. Bahkan mungkin mahasiswa sekarang kalau misalkan dapat tugas itu coba sih dicari di YouTube dulu. Nah, itu biasanya kan dapat topik apa susah cari di YouTube. Nah, itu biasanya akan lebih mudah. Nah, ini kebiasaan ini juga memiliki efek samping membuat kita menjadi less literate dan kita tidak memiliki kebiasaan untuk menjadi memiliki kemampuan untuk mengkreasikan apa yang ada di dalam interpretasi sebuah teks. Nah, masuk ke topik selanjutnya terkait bagaimana tadi identitas ya, karena ketika kita berbicara mengenai anak muda, kita berbicara mengenai youth, mengenai konsep bagaimana pop culture itu sendiri membangun realitas budaya anak muda, tidak terlepas dari namanya identitas. Tapi kalau kita lihat sejarah identitas sendiri, jadi
konsep identitas itu sebenarnya baru muncul pada sekitar tahun 60-70-an, yaitu baru rame. Bahkan orang-orang yang disebut sebagai para tokoh identitas, atau ketika kita berbicara identitas pasti menyebut tokoh itu, misalkan kayak Bourdieu itu, bahkan dia tidak menggunakan istilah identitas dalam karyanya, walaupun istilah identitas itu sudah dikenal di zaman Bourdieu menelurkan tulisan-tulisannya. Itu kenapa nanti kita bisa lihat terkaitannya dengan pada bagaimana ternyata konsep identitas itu juga mengalami pergeseran karena adanya teknologi. Nah, sebelum para teoritisi yang ada di sini, Veblen, Simmel, dan Bourdieu, ya, beberapa yang mungkin sering disinggung ketika kita berbicara konsep identitas, itu memang mereka membahas sesuatu yang sekarang kita maknai sebagai identitas, walaupun mereka tidak pernah menyinggung itu sebagai identity, atau tidak pernah mendefinisikan itu sebagai identity. Konsepnya Thorstein Veblen, misalkan dia ini American ekonomis, ya, jadi dari latar belakang ekonomi, dia melihat pada pola konsumsi. Dia menyinggung pada bagaimana sebenarnya masyarakat Amerika nanti terlihat kenapa sih kok Amerika itu sangat kapitalis dan bagaimana itu mulai bergeser ke negara berkembang, terutama Indonesia untuk konteks kita. Ada yang namanya conspicuous consumption. Jadi ketika kita berbelanja atau mengkonsumsi sesuatu itu bukan karena kita butuh sesuatu tadi, tetapi lebih pada karena kita ingin diidentikan dengan lifestyle tertentu. Jadi tindakan itu dikatakan sebagai conspicuous karena ini lebih berbicara pada tataran lifestyle. Ya, ini dari Thorstein Veblen. Lalu yang kedua adalah George Simmel. Dia berbicara mengenai fashion sebagai sebuah konsep yang itu akan menjadi pembeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kenapa sih kita perlu membranding diri kita sendiri? Misalkan dalam konteks fashion, bagaimana kita menyajikan gaya dandanan tertentu, bagaimana perubahan fashion itu menunjukkan identitas dari sebuah komunitas tertentu. Misalkan anak punk itu akan berbeda dengan anak reggae misalkan, itu kan menunjukkan genre dari musik tertentu. Atau kalau di Indonesia harusnya anak keroncong, nggak tahu ya saya ada apa enggak, ini generasi anak muda yang anak keroncong misalkan. Atau kalau kemarin ini yang populer itu Didi Kempot dan lain sebagainya, itu berbicara pada bagaimana fashion itu sebagai pembeda. Nah, sehingga Bourdieu itu sudah melihat yang namanya identitas sebenarnya tidak berfungsi sebagaimana identitas yang kita maknai secara konvensional, yaitu menunjukkan keanggotaan kelompok kita. Jadi misalkan kalau saya ditanya, nama saya ini, saya suku Jawa misalkan, saya lahir di Malang, saya orang Indonesia, itu kan identitas menunjukkan keanggotaan kita. Ya, keanggotaan kita itu dengan kelompok mana, itu udah bagian dari identitas. Tetapi semakin ke sini perkembangan teknologi, konsumerisme dan kapitalisme akhirnya membuat identitas itu bukan sebagai praktek untuk menunjukkan keanggotaan kita, tapi sebagai praktek of distinction. Ya, jadi dalam risetnya Bourdieu itu dia berbicara kalau pada masyarakat Prancis pada saat itu mereka itu mempraktekkan lifestyle yang berbeda supaya mereka itu bisa menunjukkan social status mereka pada kalangan masyarakat Prancis. Jadi kalangan aristokrat di Prancis itu kalau dia ngomong itu dengan, kalau dia bisa ngomong bahasa Prancis dengan fase tanpa perlu membuka mulut lebar, nah itu orang aristokrat. Tapi kalau dia nggak bisa ngomong bahasa Prancis dengan jelas tanpa membuka mulutnya dengan lebar, ya, jadi harus membuka mulut lebar, itu namanya orang pinggiran. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk aristokrat itu mereka latihan dengan menggigit pensil atau menggigit bolpen itu, ya, supaya mereka bisa ngomong bahasa Prancis dengan jelas, termasuk cara makan, ya kan, model makan three plates, ya, ada hidangan pembuka dan sebagainya. Nah, ini distinction, ini adalah praktek distinction yang dilakukan oleh kaum aristokrat di Prancis pada saat itu untuk mengklaim identitas mereka sebagai bagian dari aristokrat dan sekaligus untuk membedakan antara mereka dengan kelompok yang berbeda atau kelompok yang mereka tidak mau diidentikan. Nah, ini sebenarnya juga praktek yang muncul pada saat ini, kan, pada bagaimana kita akhirnya menjadi konsumtif, melakukan conspicuous consumption, atau bahkan memilih mengkonsumsi produk-produk tertentu dengan tujuan itu adalah bagian dari identitas kita.
kembali lagi apakah ini terkait dengan merepresentasikan identitas ataukah mensimulasikan identitas. Karena kalau nggak tahu kalau zaman sekarang ya dengan teman-teman, kalau zaman saya dulu sekolah itu ada yang namanya tukar menukar buku diary itu ya. Jadi dalamnya itu ada saya suruh nulis nama, tempat tanggal lahir, hobi, alamat, moto, mungkin Budina juga sama. Mungkin seangkatan ya, jadi bisa jadi itu identitas. Nah, tapi kalau sekarang itu bukan identitas. Identitas itu adalah apa yang kita post misalkan di Instagram kita, apa yang kita post di dalam TikTok kita, Twitter. Itu kita berbicara mengenai simulating identity. Kenapa saya lebih berbicara pada tantaran simulating, istilahnya Baudrillard tentang konsep of hyper reality itu karena kita bisa lihat tren orang menggunakan sosial media ternyata tidak cukup hanya punya satu account pada fitur sosial media yang sama. Ada yang namanya alter account ya. Twitter itu ada alter Twitter misalkan, Instagram itu ada second account. Bahkan karena ada second account itu kan sekarang Instagram merubah fitur ya, ada yang namanya close friend. Nah, karena itu tadi ada individu-individu yang merasa oh identitas saya yang ini tidak bisa untuk saya disclose kepada orang tua atau keluarga, hanya khusus orang-orang tertentu. Nah, yang kita nggak tahu apakah dia ketemu pada saat di Instagram itu ataukah mereka juga melakukan, kalau zaman saya itu ada MIRC ya, kopi darat istilahnya, ketemu pada saat di sesungguhnya ya, tidak hanya teman virtual misalkan. Nah, ini dimaksud dengan konsep hyper reality-nya Baudrillard yang bisa kita geser pada bagaimana individu menggunakan sosial media. Jadi itu sudah menjadi sebuah simulakra, jadi bukan menjadi representasi lagi, karena kalau kita berbicara representasi, itu berarti ada sesuatu di realitas sosial yang itu kita representasikan. Jadi ini adalah identitas yang memang sudah kita miliki, kayak tadi ya, nama saya lahir dari mana misalkan, terus saya sekolah di mana mungkin, hobi saya dan sebagainya, itu sesuatu yang memang sudah ada dalam diri saya. Tapi perkaranya konsep identitas itu tidak sesederhana itu ketika kita berbicara dalam konteks situasi saat ini. Perkembangan teknologi dan komunikasi membuat identitas itu bukan sesuatu yang hanya cukup direpresentasikan, tetapi juga dia disimulasikan. Nah, sosial media itu tidak hanya membuat komunikasi itu menjadi sebuah proses untuk merepresentasikan atau menyampaikan jati diri kita, yang kita sebut sebagai istilah identitas, tetapi untuk mensimulasikan dan untuk mengklaim ini loh identitas kita. Ya, jadi untuk menunjukkan kalau kita itu bagian dari kelompok sosial tertentu dengan sosial status tertentu. Itu alasannya kalau di Foursquare itu check-in-nya biasanya check-in di Starbucks, nggak ada check-in di pinggir sawah, itu nggak ada. Nah, ini kan cara pada bagaimana ternyata identitas itu harus kita simulasikan juga. Jadi untuk menunjukkan kalau ini adalah bagian dari apa yang kita klaim sebagai identitas. Sehingga dalam konteks virtual identity, identitas itu menjadi sesuatu yang sangat malleable ya. Jadi kita bisa mold, kita bisa bentuk, kita bisa berubah sebagaimana yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang kita lihat itu sedang tren. Nanti kita lari ke homogenisasi dan heterogenisasi. Sehingga batasan antara mana yang fantasi, mana yang simulasi mungkin ya. Kalau fantasi mungkin banyak yang bilang itu kan nggak fantasi Bu, saya juga begitu. Nah, ini istilah fantasi mungkin terlalu, ini juga yang simulasi dan mana yang merupakan representasi dari realita itu seringkali akhirnya menjadi blur ya, atau menjadi kabur, atau kalau istilahnya bukunya siapa itu Dunia yang Dilipat misalkan. Nah, ini kan menghilangkan tadi batasan antara reality dan sesuatu yang memang itu sebuah simulasi, itu konsepnya Baudrillard. Nah, sehingga kalau dikatakan tadi mungkin sempat disinggung oleh moderator terkait pada resistensi terhadap status quo dengan adanya identitas. Nah, ini yang saya tanyakan, resistensi yang seperti apa? Karena memang betul tadi yang diyakini kalau memang yang namanya sosial media itu memiliki kemampuan user generated content, pada bagaimana kita memiliki kebebasan untuk menciptakan konten-konten yang memang itu kita buat sesuai dalam tanda kutip dengan yang kita inginkan. Nah, tetapi perkaranya perkembangan teknologi komunikasi informasi itu ada yang namanya algoritma, ada sosial algoritma yang itu ternyata tidak jauh berbeda atau
bahkan jauh lebih berbahaya pada bagaimana struktur sosial bekerja untuk membangun sesuatu yang disebut regime of truth ya, kalau istilahnya Foucault ya. Jadi pada bagaimana membangun selubung kebenaran seolah-olah ini adalah satu-satunya realita yang lagi-lagi mematikan kemampuan kita untuk memahami ada realita-realita alternatif yang harusnya bisa kita akses. Nah, pada awalnya ramalan dari para scholars technological determinism itu berbicara kalau perkembangan teknologi ini nanti akan memunculkan yang namanya heterogenisasi ya. Jadi kemampuan untuk memunculkan raising different voices. Jadi pada bagaimana suara-suara yang berbeda itu akan muncul karena kan setiap orang memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pesan dan mereka memiliki akses untuk masuk ke dalam public sphere yang selama ini mungkin hanya diakses oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini ada yang namanya subaltern, mungkin kalau istilahnya Gayatri Spivak gitu ya, pada bagaimana kemampuan teknologi memungkinkan untuk terjadinya itu. Tetapi ketika kita lihat pada situasi yang terjadi saat ini, ternyata tidak, heterogenisasi itu bukan satu-satunya skenario yang bisa terjadi dalam konsep penggunaan sosial media. Karena permainan algoritma sosial ternyata itu menuntun ya individu untuk jadi menyukai sesuatu atau bahkan merasa memiliki kepemilikan terhadap sebuah preference tertentu yang itu disajikan oleh algoritma tadi. Facebook aja ya gampang, kalau biasanya suka buka sesuatu, feed kita itu kita akan terus disuapin ya, kita akan terus disuapin dengan topik-topik yang sama, dengan tema-tema yang sama. Itu alasannya muncul yang namanya polarisasi politik itu yang semakin besar antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Karena kalau kita sudah tidak suka orang tertentu misalkan ya, dalam konteks komunikasi, cognitive dissonance ini kan bermain. Nah, itu dimainkan oleh yang namanya algoritma sosial tadi. Kita hanya diberi konten-konten yang memang sesuai dengan asumsi kita di awal, yang semakin meneguhkan apa yang kita yakini. Bukan sesuatu yang menantang apa yang kita yakini atau mempertanyakan sesuatu yang kita yakini sebelumnya. Nah, termasuk pada tataran preferensi sosial tadi. Jadi kalau kita sudah hobi ini, kemungkinan kita untuk menggeluti hobi yang berbeda atau punya pendapat yang berbeda ini semakin sempit dengan adanya peran algoritma sosial. Nah, kalau dalam TikTok, ini justru lebih canggih lagi TikTok. Kita tidak perlu follow dan lain sebagainya. Sebagaimana kalau kita punya akun Instagram itu kita follow baru feed-nya muncul dari situ atau misalkan Facebook itu seperti nah. Kalau TikTok itu dia sudah ada langsung just for you ya. Jadi walaupun kita nggak perlu login, itu sudah ada just for you. Jadi dia sudah memberikan rekomendasi ini loh yang harus kita tonton. Ya, jadi ini loh yang harus kita buat. Jadi itu alasannya mungkin anak-anak muda sekarang itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan TikTok tanpa tahu sebenarnya kamu ngapain sih atau dapat apa sih. Nah, karena dia memang mendesain sosial medianya, algoritma sosialnya berfungsi seperti tadi. Jadi tidak hanya dia merekomendasikan apa yang bisa kita tonton di saat kita mungkin berpikir lagi nggak ada kerjaan, sebenarnya kerjaan banyak ya, selalu banyak. Itu buku banyak sekali dibeli, dibaca nggak, atau cuman buat background kalau lagi Zoom ditaruh di belakangnya. Nah itu kan itu juga bagian dari simulasi identity tadi ya, untuk mengkonstruksi identitas itu sendiri. Nah itu buka TikTok. Nah TikTok selain ada rekomendasi just for you, dia juga memberikan desain apa sih yang harus kita posting ketika kita tidak tahu atau ketika kita mati gaya mau posting apa. Nah, TikTok itu memberikan rekomendasi untuk itu. Nah, ini bagaimana algoritma di dalam sosial media dalam konteks ini TikTok itu bekerja. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana sih kok bisa menjadi homogenisasi? Nah, kita lihat studi kasus ini ya. Mungkin teman-teman tahu mungkin, apakah kenal dengan Mas ini? Pernah lihat yang suka main TikTok mungkin? Saya play mungkin ya. Suaranya terdengar nggak ya? Dengar Ibu Desi. Oke.
Bu diulang lagi Bu, tadi saya kelewatan, kan yang begitu. Nah ini kan cuma sebentar, aduh saya kurang kurang melihat ini Bu, kurang menikmati tadi Mas nyanyi gimana senyum-senyum. Nah ini kan yang terjadi ketika kita nonton TikTok. Nah ini saya nggak tahu ini adalah akun yang atau saya tahunya ini adalah video yang sering nongol gitu ya. Bukan karena saya main TikTok. Nah ini loh ya apa namanya bahaya bukan bahaya ya apa ya bagaimana kemampuan sosial media itu mengkonsumsi realitas. Saya tuh tidak bermain TikTok, tapi saya tahu tentang ini. Kenapa? Karena ketika suami saya nonton berita atau misalkan dia baca gitu ya sesuatu, musik ini keluar dan terus terdengar. Saya penasaran ini musik apa sih? Dapat dari mana? Dan dikasih tahu ini loh, ada yang lagi rame. Padahal suami saya juga tidak main TikTok loh ya. Tadi jadi bagaimana fungsi hyperlink antara sosial media satu, sosial media yang seringkali itu diambil oleh berita-berita itu kan sekarang sukanya ngambil dari YouTube misalkan, ngambil dari IG lagi ngetren. Jadi kan kemampuan untuk semakin heterogen itu semakin hilang. Yang ada kita dijejali sesuatu yang memang itu sudah didesain supaya kita untuk tahu. Ini Mas, nah sekarang misalkan kita melihat, saya nggak tahu namanya Masnya siapa. Nah, ini ada nggak yang misalkan ketika menonton video ini bertanya penyanyi aslinya kayak gimana ya? Atau apakah ini penyanyi aslinya? Ada nggak yang pernah mencari penyanyi aslinya itu seperti apa? Mungkin sedikit dari kita yang tahu penyanyi aslinya seperti apa. Nah ini webinar itu nggak enaknya begini ya, saya kayak ngomong sendiri, nggak ada yang mengkomentari. Ini kalau ingin tahu, jadi ini adalah penyanyi aslinya ya, kita bisa lihat nanti kita akan lari pada view-nya. Ini adalah penyanyi aslinya dari lagu Kakak Main Salah tadi, lagu Ambon. Mbak Anin mungkin baru lihat ini pertama kali atau sudah pernah lihat sebelumnya? Kebetulan baru pertama kali Ibu. Kan baru pertama kali kan, padahal untuk yang Masnya tadi tahu kan. Nah, itu padahal penyanyi aslinya itu menjadi tidak diketahui atau bahkan tidak setenar orang yang hanya melipsing sepersekian detiknya. Dia pun sudah ke TikTok. Ya, bisa dicek sini. Nah, ini kita lihat ya, ini view-nya bisa 3 juta. Ya, 3 juta itu banyak Bu. Oh, tunggu dulu. Kalau itu 3 juta, kita lihat TikTok-nya berapa? 14,2 juta ya TikTok-nya. Berapa kali dari lagu aslinya, dan mungkin lagu asli tadi juga menjadi populer atau orang menjadi tahu penyanyi aslinya karena ya Masnya ini yang membawakan. Kalau yang membawakan saya ya nggak mungkin tenar. Nah, ini kita juga berbicara terkait stereotype tadi. Kaitannya pada tataran regime of truth ya, tapi mungkin saya nggak punya waktu untuk sampai ke sana. Jadi saya nggak bicara sampai ke sana dulu. Nah, kalau misalkan ada konteks yang berbeda juga menanyakan, loh Bu, tapi kan TikTok juga banyak Bu, yang sekarang trennya juga berbicara sesuatu yang positif. Oke, tapi ketika kita berbicara homogenisasi, kita bisa lihat. Ini guru ya, guru kimia, dia berusaha untuk menunjukkan bagaimana chemical reaction itu dengan menggunakan TikTok karena dia positif ya. Oke, mahasiswa student saya sekarang itu pakai TikTok, saya juga harus pakai TikTok. Bisa kita lihat angkanya. Yang paling besar cuma 1,4 ya. Satunya 261 ribu, cuma segitu. Sedangkan kalau kita balik lagi pada Mas tadi atau di yang sudah sini, kita bisa lihat hampir semua video yang dia posting itu tatarannya millions. Nah, ini menunjukkan pada bagaimana homogenisasi itu bekerja, pada bagaimana algoritma sosial itu akhirnya membangun yang namanya tren yang sama. Jadi seolah-olah kita digiring untuk memiliki preferensi yang sama, dan itu sudah terbangun dalam alam bawah sadar kita tanpa kita perlu lagi untuk mempertanyakan, kenapa sih kok saya harus suka ini, kok saya nggak boleh suka yang lainnya. Misalkan, kenapa sih saya harus punya lifestyle yang seperti ini, dan seterusnya. Ya, ini contoh bagaimana TikTok berusaha digunakan dalam konteks untuk pelajaran. Ini juga bisa dilihat view-nya kalau dibanding dengan view-nya yang Mas tadi, itu amat sangat jauh sekali ya. Jadi itu pada bagaimana konteks homogenisasi dan heterogenisasi dalam skenario penggunaan sosial media. Itu mungkin terakhir dari saya, sepertinya sudah 45 menit. Walaupun belum diingatkan, tapi saya melihat jam. Atau memang waktunya dilebihkan, saya nggak tahu ya, karena dari tornya disampaikan 45 menit. Jadi itu kurang lebih tadi kembali pada topik yang saya singgung di awal, bagaimana TikTok ini berbicara tidak hanya pada tataran representing identity, tapi sudah
goes beyond that ya, jadi lebih pada simulating identity. Jadi konsep komunikasi sekarang bergeser bukan pada bagaimana kita menyajikan atau menyampaikan identitas kita, tetapi juga pada tataran bagaimana kita berusaha untuk mengklaim atau bahkan berusaha untuk menjadi bagian dari sebuah identitas yang itu kita rasa paling tepat dalam kita. Itu alasannya dalam teorinya Bourdieu atau dalam konsepnya Bourdieu habitus dan distinction, sebenarnya identity itu adalah konsep middle class ya. Kalau dalam tulisan saya, riset yang saya publish salah satunya, identity itu adalah Western concept sebenarnya, karena dia berbicara pada practice of distinction. Jadi memang kalau kita lihat dalam konteks sosiodemografi masyarakat Barat, konteks individualisme itu enlightenment, individualisme, pencarian jati diri, itu memang menjadi bagian yang amat sangat kental dengan praktek-praktek identitas. Sebagaimana tadi yang disinggung Bourdieu, sehingga identitas itu hanya praktek for middle class, karena kita baru bisa mengklaim identitas kita ketika kita memiliki aset atau memiliki kapital yang itu dibutuhkan untuk mengakses identitas tertentu. Kayak misalkan saya mau tampak sebagai orang modern, nah berarti kan saya harus punya akses untuk bisa mengadopsi gaya hidup modern, harus bisa ikut beli Starbucks misalkan dan lain sebagainya. Jadi ini middle class concept. Ini bukan middle class practice, bukan praktek untuk semua orang. Sama ketika kita berbicara sosial media juga sama, berarti kan yang hanya punya akses untuk gadget misalkan, hanya punya akses data misalkan. Nah, yang saya heran kadang datanya itu bisa aktif dipakai untuk sosial media, tapi ketika kuliah itu kadang suka alasan, Bu, maaf, ininya putus-putus, atau saya harus ganti gadget. Saya nggak tahu kalau mahasiswa UNER mungkin nggak begitu kali ya. Jadi, nah, untuk contoh pada kenapa sih praktek identitas itu konsep yang amat sangat Western, atau dalam istilahnya Bourdieu, middle class concept. Ini adalah beberapa, saya nggak memberi banyak reference ya, kayak tadi Bu Nisa itu, ini menurut saya adalah bacaan yang kurang lebih bisa menambah kasanah pengetahuan gitu ya, kita mengenai konsep mediated authenticity, bagaimana autentitas sekarang termediasi, terus konsep social foto yang berubah tadi dari still image ke moving image, termasuk keterkaitan antara identitas dan praktek kapitalisme yang sekarang ada dalam masyarakat saat ini. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.